Kesempatan yang telah diberikan, langsung saja di sini saya akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama tentang peran teknologi dalam pembelajaran jarak jauh, yang kedua yaitu strategi peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh, dan yang terakhir itu tentang tantangan dan solusi dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama itu tentang peran teknologi dalam pembelajaran jarak jauh terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama tentang platform pembelajaran daring. Nah, platform pembelajaran daring seperti Google Classroom, Moodle, dan Zoom adalah tulang punggung dari sistem pembelajaran jarak jauh tersebut. Nah, memungkinkan sekolah dan universitas untuk menciptakan ruang kelas yang virtual di mana guru dan siswa dapat berinteraksi layaknya di ruang fisik. Nah, platform ini menawarkan berbagai fitur untuk memfasilitasi pengelolaan kelas, seperti pengunggahan bahan ajar, pemberian tugas, hingga komunikasi langsung melalui forum atau video call. Nah, yang kedua itu tentang aplikasi pendukungnya, di mana aplikasi pendukung seperti WhatsApp, Microsoft Teams, dan Google Meet, dan layanan penyimpanan awan atau seperti Google Drive memainkan peran signifikan dalam memperkaya komunikasi dan kolaborasi seperti proses pembelajaran jarak jauh langsung. Nah, aplikasi-aplikasi ini memberikan fleksibilitas tambahan bagi siswa untuk berdiskusi di luar jam kelasnya, atau bagi guru untuk memberikan penjelasan lebih lanjut melalui pesan atau pertemuan virtual. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang strategi peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini terbagi pula menjadi 3 poin, yaitu yang pertama tentang strategi peningkatannya terhadap keterlibatan siswa. Nah, keterlibatan siswa ini sangat penting dalam pembelajaran jarak jauh, karena tanpa keterlibatan aktif, proses pembelajaran dapat menjadi pasif dan tidak efektif. Salah satu cara peningkatan keterlibatan siswa adalah dengan menggunakan metode pembelajaran interaktif seperti gamifikasi atau permainan dalam pembelajaran, dan metode berbasis proyek yang membuat siswa merasa terlibat langsung dengan materi yang dipelajari. Kemudian poin keduanya itu tentang efektivitas komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan pemahaman siswa dan menanggapi kesulitan yang mereka hadapi dalam pembelajaran jarak jauh tersebut. Nah, salah satu strategi komunikasi yang efektif adalah penggunaan media interaktif seperti video conference atau sesi diskusi langsung atau forum daring yang memungkinkan siswa dan guru berdiskusi secara sinkron. Kemudian yang ketiga itu tentang strategi evaluasi pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, evaluasi dalam pembelajaran jarak jauh itu seringkali menjadi tantangan karena kurangnya interaksi langsung. Namun strategi evaluasi yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian berkelanjutan yang melibatkan berbagai metode. Kemudian seperti yang contohnya itu seperti kuis online, tugas proyek, dan menilai diri, atau penilaian berbasis proyek atau portofolio yang memungkinkan guru untuk memantau kemajuan siswa secara keseluruhan, bukan hanya dari hasil ujian akhir saja. Kemudian poin yang terakhir itu atau yang ketiga tentang tantangan dan solusi dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh itu menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan kualitas proses belajar mengajar. Nah, beberapa tantangan untuk meliputi masalah konektivitasnya, yaitu keterbatasan perangkat dan keterampilan digital. Ada beberapa identifikasi
Kemudian tantangan yang kedua itu tentang keterbatasan perangkat dan infrastruktur. Nah, tidak semua siswa memiliki perangkat yang memadai seperti laptop atau tablet. Untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan lancar, keterbatasan perangkat ini dapat menghambat siswa dalam berpartisipasi secara penuh dan kelas virtual, terutama dalam tugas yang memerlukan fitur multimedia atau aplikasi khusus. Kemudian yang terakhir itu tentang keterampilan digitalnya. Nah, tantangan lain dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah keterampilan digital yang masih rendah, baik di kalangan siswa maupun guru. Dalam beberapa kasus, kurangnya pemahaman teknologi ini menyebabkan siswa dan guru kesulitan dalam memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran atau mengikuti alur pembelajaran jarak jauh secara efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Aulia Kaharudin dari perwakilan kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah bertanya pada kelompok kami. Nah, yang pertama itu pertanyaan dari saudari Yulfa. Bagaimana kita dapat mengukur efektivitas PJJ dalam pendidikan agama Islam dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka dalam hal pemahaman konsep, internalisasi nilai-nilai agama dan praktis ibadah? Nah, jadi efektivitas pembelajaran jarak jauh dalam pendidikan agama Islam itu dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka dapat diukur melalui tes kognitif untuk menilai pemahaman konsep, kuesioner, dan wawancara untuk mengukur internalisasi nilai-nilai agama, serta observasi dan penilaian langsung praktik ibadah. Jadi data kuantitatif dan kualitatifnya dari kedua metode ini kemudian dianalisis untuk melihat perbedaan signifikan dalam hasil belajar, perubahan sikap, dan konsistensi pelaksanaan ibadah. Kemudian pertanyaan yang kedua dari saudari Nurfadillah Anggraini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi pertanyaan saya, bagaimana PJJ dapat mengatasi masalah kesenjangan digital yang masih menjadi tantangan di banyak wilayah, terutama di negara berkembang, sehingga akses terhadap pendidikan agama Islam yang berkualitas dapat merata? Saya kembalikan ke moderator. Untuk mengatasi kesenjangan digital dalam pembelajaran jarak jauh itu, terutama di negara berkembang, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan akses infrastruktur, distribusi perangkat teknologi, dan pengembangan konten pembelajaran yang fleksibel. Pembelajaran dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama untuk menyediakan internet terjangkau. Nah, perangkat mudah atau subsidi, serta platform pembelajaran yang dapat diakses secara offline. Selain itu, pelatihan bagi guru dan siswa untuk memanfaatkan teknologi secara optimal sangatlah penting. Nah, pendekatan berbasis komunitas seperti pembelajaran melalui pusat, komunitas, atau masjid yang dilengkapi fasilitas teknologi. Nah, di situ dapat membantu menjangkau wilayah yang kurang terlayani. Itulah tadi pertanyaan dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.